Hai, ini untuk pembacaan soulmate dan jodohnya kamu. Oke, dan ini untuk waktunya zodiak Scorpio. Oke, Scorpio, ini energi yang juga bakal aku share tentang energi transit planet yang bermain berapa saat ini untuk kamu. Oke, jadi di sini energinya kita harus juga memahami ya, apa yang terjadi itu semuanya ada alasannya. Entah kita nggak pahami sekarang ataupun nanti, itu ada alasannya. Okay? So it's better to be humble. Maksudnya lebih baik untuk tetap rendah hati gitu ya. Tetap belajar untuk menerima apapun. Semua hal bisa terjadi tanpa kita duga. That's it. Itu kenapa aku ngomong kayak gini, karena energi Scorpio itu. Energi Scorpio adalah energi mau gak mau, kehidupan seorang Scorpio harus siap dengan apapun yang akan terjadi gitu. Jadi bukalah semua peluang baru dalam hidup gitu. Ibaratnya taruh diri kita di posisi yang terburuk, nah, untuk mempersiapkan diri agar saat hal terjadi, Scorpio udah tahu harus gimana. Begitu juga energi soulmate dan jodoh kamu. Kamu akan bertemu dengan banyak orang, dan mungkin 1, 2, 3-nya kamu ngerasa dia jodoh kamu karena udah klik hatinya, ada perasaan yang kayak pernah kenal atau nyaman dekat dia dan gak bisa lepas dari dia gitu ya. Tapi ternyata Tuhan ngasih tahu ternyata dia bukan orangnya. Nah, jadi saat kita udah yakin dan percaya ini dia kan orangnya Tuhan, ini dia kan jodoh aku, dia kan soulmate-nya aku, di situ Tuhan lewat energi semesta bilang, what if, bagaimana kalau, gimana kalau dia bukan jodohnya kamu, dia bukan soulmate-nya kamu. Sakit tuh egonya kita kan sebagai seorang Scorpio. No, aku berharapnya dia Tuhan, aku menginginkan dia Tuhan. Tapi kalau dia bukan orangnya, nah itu akan selalu ada di kepala kamu, akan ada di pemikiran kamu Scorpio. Dan Tuhan pengen ngasih tahu, yes, jika dia bukan orangnya, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu tetap hidup dia sebaik-baiknya? Apakah kamu tetap menemukan atau mencari kebahagiaan untuk diri kamu? Apakah kamu akan benci kehidupan? Apakah kamu akan benci semesta, benci sama Tuhan? Atau marah dengan Tuhan? Apa yang akan terjadi? Pertanyaan itu akan naturally ada di kepala kamu, akan ada di sanubari kamu. Yes, itu bahasa Indonesia yang pengen aku cari kemarin, kayak insting itu, kayak suara Tuhan itu apa ya, aku pengen cari dari kemarin bahasa Indonesianya itu apa ya, kayak gut feeling gitu, bahasa Inggrisnya itu kan gut feeling, G-U-T, gut feeling gitu ya. Terus apa bahasa Indonesianya nih, dan sekarang aku dapat di energi kamu, yaitu sanubari kamu, kayak di hati yang terdalam gitu, kayak kamu tahu kok harus gimana, cuman pemikiran kita, emosi kita terkadang sering kita memaksakan keadaan. No, dia orangnya, terus kenapa aku ketemu sama dia Tuhan? Apa alasannya kalau kita nggak bisa sama-sama? Apa alasannya kalau kita ketemu? There's no a reason gitu. Kayak Tuhan jawab, apakah semua hal terjadi harus ada alasannya? Semua hal terjadi harus masuk logika kita? Semua hal terjadi harus seperti yang kita pahami? Enggak. Tuhan bilang ya ini terjadi ya simply harus terjadi, bukan karena masuk logika atau karena ada alasannya. Ya terkadang terjadi ya karena harus seperti itu, mau kita sukai ataupun tidak. Ya, jadi energi kamu Scorpio, wow, tiba-tiba aku merasakan kayak gitu. Jadi memang untuk energi soulmate dan jodohnya kamu ya, akan beberapa kali memang kamu akan salah menilai orang, dan ternyata dia bukan jodohnya kamu. Itu yang membuat kamu bisa jadi jerah, atau kamu yang menjadi pemain di sini, atau justru kamu menjadi orang yang nggak mau jatuh cinta, nggak mau kasih sayang lagi seumur hidup kamu. That's it. Kayak ya udah, aku siapin diri untuk single aja deh seumur hidup aku kalau kayak gini gitu sih. Jadi kamu memahami Scorpio, kalau kehidupan ya memang menyakitkan, memang mengecewakan, cinta hanya akan
memberikan luka. Tapi sekarang kamu memahami itu, mengerti itu, tapi kamu paham ini nggak lagi buat diri kamu sakit. Oke. Udah taruh di kepala ya, kehidupan memang bisa nyakitin, cinta memang bisa mengecewakan. Ya udah, aku nggak perlu berharap akan cinta itu, aku nggak perlu berharap akan kasih sayang itu. See, itu atau energi Taurus, 7 house-nya kamu. See, kamu bisa belajar dari energi Taurus. Taurus tuh memiliki cinta, memiliki kasih sayang yang memang terlihat conditionally gitu. Kalau Scorpio kayak mencintai tanpa syarat ya, tapi kalau Taurus mencintai dengan syarat gitu. Kamu bisa belajar dari ego baiknya seorang Taurus yang mencintai seseorang saat seseorang udah memberikan kepastian, terus seseorang udah buat dia nyaman, dalam artian energinya stabil, bukan karena kita cinta dengan seseorang langsung kita kasih segalanya padahal kita nggak tahu ini kemana. Nah, Scorpio, kamu bisa belajar dari energi seseorang yang punya prominent planet di Taurus, energinya gitu, dimana cinta kamu harus punya syarat, kamu harus punya standar diri. Kalau dia kayak gini terus-terusan, dia bukan sosok yang bisa menjadi suami atau istri yang baik nih untuk aku. Memang sayang sih, memang cinta sama dia, udah terlanjur cinta, tapi tetap gak bisa. Nah, kamu memahami itu sebenarnya Scorpio. Tapi kamu kekeh, kamu bisa berharap dia bisa berubah nantinya. Dan ternyata dia gak pernah berubah. Dan jangan sampai kamu di posisi menjadi Scorpio yang misalnya menjadi klien aku dan ternyata banyak penyesalan dalam hidup kamu dan ternyata kamu nggak bisa lepaskan, udah terlanjur sayang dan juga udah terlanjur berkomitmen dengan dia, which is it's kind of late, udah terlambat gitu ya. Jadi sekarang sebenarnya energinya untuk memperlihatkan kamu Scorpio, aku ngerasakan banget ya, klienku juga banyak beberapa saat ini Scorpio itu ngasih lihat kayak kamu sebenarnya diselamatkan, kamu diprotected, kamu dilindungi oleh semesta, dilindungi oleh Tuhan untuk nggak berada di posisi ini, nggak berada di posisi yang hanya berikan diri kamu, berikan hati kamu, semua perjuangan kamu, tapi apa yang kamu dapatkan? Lihatlah energi Tuhan Sang Pemilik Semesta seperti orang tuanya kita. Orang tuanya kita nggak akan mau toh ngelihat anaknya dimanfaatkan oleh orang lain. Anaknya ibaratnya dibodohi keadaan, dibodohin cinta, ya Tuhan akan marah dong. Dan Tuhan akan ngasih tahu kamu, please sadar akan keadaan, please jangan berharap dengan orang yang nggak bisa memberikan cinta yang sama, jumlahnya sama, amountnya seperti yang kamu berikan. Ya, jadi jadikan cinta kamu sekarang pamrih atau ada syarat, that's a good thing ya, nggak apa-apa ya. Aku pun justru belajar banget dari energi seorang Taurus, memang terkesannya memanfaatkan, tapi ya it's better to be like that, lebih baik seperti itu untuk Scorpio. Okay, so untuk kamu mengetahui jodoh soulmate-nya kamu akan bertemu atau ditunjukkan jalannya saat kamu mempunyai standar diri kamu dan kamu berani melepaskan masa lalu kamu. Itu intinya untuk kamu. Oke, Scorpio. Dan energi Taurus bisa jadi pembelajaran untuk kamu atau bahkan jodoh kamu akan memiliki prominent planet di Taurus. Oke, dia akan bantu kamu untuk melihat nilai diri kamu tanpa kamu berjuang sendirian. Oke, so that's it. Orang membantu dan sorry kendaraannya tiba-tiba akan gede ini ya. See you in the next video. Jaga kesehatan. Bye-bye. God bless you.